Kristen Sulawesi Barat Jemaat Kristen Mamuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi pendeta jemaat di pastoral jemaat atau sekretariat jemaat. Sementara kebaktian berlangsung, diharapkan seluruh HP dinonaktifkan untuk penakaran peserta jemaat. Pertama, kebaktian hari Minggu tanggal 5 bulan Juli 2019 dilaksanakan sebagai berikut. Pukul 06.00 di Gereja Ibu, pukul 07.00 di cabang kebaktian Bambu, 9.00 di Jemaat Ibu, dan 17.00 di Jemaat Ibu, dengan menggunakan liturgi bentuk satu nyanyian yang digunakan dalam Mazmur dan nyanyian rohani. Untuk kebaktian lansia, BPK pria kaum bapak, BPK perempuan untuk sementara belum dilaksanakan. Kebaktian rumah tangga dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk kebaktian BPK pemuda hari Kamis tanggal 2 bulan 7 2020 pukul 19.00 bertepat di gereja. Untuk kebaktian BPK perempuan belum dilaksanakan. Kebaktian BPK remaja Jumat 3 Juli 2020 pukul 19.00 bertepat di gedung gereja. Untuk kebaktian anak sekolah minggu, ini ada rekaman yang sudah disiapkan oleh pengasuhnya, nanti akan di-share ke YouTube. Silakan dilihat di situ anak sekolah minggu. Pelaksananya bisa setiap saat untuk hari ini. Warta lain-lain. Kebaktian rumah tangga rencana akan dimulai hari Minggu kedua bulan Juli 2020 yang dilaksanakan di gereja berdasarkan sektor masing-masing. Dan untuk kebaktian rumah tangga minggu ini masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Pada tanggal 5 Juli 2020 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Pada tanggal 12 Juli 2020 akan dijalankan uji khusus untuk sentralisasi pendeta DKSP. Tanggal 12 Juli 2020 pada kebaktian minggu jam 9 pagi akan dilaksanakan pemerataan siasat kepada 1. Saudari Hersi Tabel Labetus, 2. Saudari Wendy Dikona, 3. Saudari Apida Dikona. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa untuk penatua NAD sedang melaksanakan tugas sampai bulan Oktober 2020 di perbatasan Sulawesi Tengah. Yang kedua, untuk sama seperti Al-Fitna sementara melaksanakan memberangkatkan tugas ke daerah perbatasan di daerah Maluku selama 1 tahun. Dan terakhir, ucapan terima kasih kepada Bapak AKBP Andarias yang telah menyumbangkan perangkat alat sound system yang sementara saat ini sudah kita gunakan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita yang undang bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari KKB nomor 3, baiknya yang pertama dan kedua.
Pertolongan kita dalam kebaktian hari Minggu yang kudus di pagi ini, itulah datangnya daripada pihak Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ia akan memberkati dan menyertai kebaktian ini dari awal hingga pada selesainya. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Dari nyanyian NKB 188 kita lakukan ayat 1 dan ayat yang kedua. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu hampir sesat, ku pandang Tuhan menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat,
nyatakanmu. Ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat ingin ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudara sekalian jemaat kekasih Tuhan, mari kita naikkan doa syukur di hadapan Tuhan, sekaligus dalam menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan sebagai landasan kebaktian kita di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, ini kami umat-Mu yang senantiasa rindu mencari Dikau dalam setiap langkah hidup kami. Kami sadari tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Dan bila mana kami ada hingga saat ini, kami boleh masuk ke dalam Ka'bah-Mu, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena kami telah dipersekutukan dalam kebaktian minggu pagi ini. Tuhan, Engkau pimpin kami dalam mengambil bagian melalui kebaktian ini. Kiranya Roh Kudus-Mu akan memimpin kami semua, sehingga setiap yang kami lakukan sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu, sebagai ungkapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan yang Engkau limpahkan dalam hidup kami, semuanya berkenan kepada Tuhan dan kembali menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami akan membaca dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ini akan memperkatakan firman-Mu. Tuhan, kami sadari kami ini manusia berdosa, pada dasarnya tidak layak menyambut firman-Mu. Tapi oleh kemurahan Tuhan Engkau melayakkan kami. Melalui penebusan Tuhan kami Yesus Kristus kami dilayakkan. Karena itu kami bersukacita, kami sungguh senang akan menyambut firman-Mu ini. Karena itu Tuhan, Engkau memimpin kami semua. Segala kuasa kegelapan, pikiran duniawi yang akan menghambat kami untuk fokus pada perenungan firman-Mu, Engkau jauhkan dari tengah-tengah kami. Ya Allah yang ada di dalam kerajaan surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami yang kami bawa di hadapan-Mu, hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang melandasi kebaktian kita di saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian jawab pembacaan kita. Tuhan Yesus memberikan pesan bahwa yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu memeliharanya. Amin.
akan mengantar kita merenungkan bersama firman Tuhan ini. Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Mazmur 119 ayat yang kelima. Ajarkan jalan undang-undang-Mu kepadaku, supaya ku berjalan sepanjangnya umur hidupku, dengan menurut firman kebenaran, gerangi juga akal budiku, beriku setia sampai kesudahan. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena kerinduan kita di tengah-tengah keterbatasan kita selama ini di rumah. Tuhan yang membukakan kesempatan untuk kita kembali melaksanakan kebaktian di dalam gedung gereja. Di hari Minggu ini kita memasuki minggu kedua dalam kita datang kepada Tuhan dalam rumah Tuhan ini. Karena itu berbahagialah setiap kita yang Tuhan sudah perkenankan untuk hadir dalam kebaktian yang kudus ini. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita, yang kita percaya bahwa akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita, mengambil tema ketaatan penuh kepada Tuhan. Ketaatan penuh kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan, yang sangat dituntut dalam kehidupan kita adalah ketaatan. Kita tidak perlu lagi banyak berargumen atau memperkatakan akan berbagai ajaran atau dogma, tapi yang sangat dipentingkan adalah bagaimana kita menghidupi akan setiap pengajaran yang selalu kita diperkenankan Tuhan mendengarnya atau merenungkannya di setiap kebaktian. Dan karena itu sangat penting di dalam kehidupan kita untuk kita renungkan di dalam hidup pribadi, bagaimana pengamalan ketaatan kita di hadapan Tuhan. Bahwa ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap kita. Sebagai orang Kristen atau sebagai umat Tuhan, hal ketaatan ini adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Hidup kekristenan tanpa dibarengi dengan ketaatan tidak ada artinya. Karena ini menyangkut akan kesaksian kita dalam hidup ini bagi orang lain. Bagaimana orang akan diyakinkan ketika buah ketaatan itu tidak nampak di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan Perjanjian Lama mengangkat tokoh yang cukup terkenal dalam menyatakan ketaatannya kepada Tuhan, yakni Abraham. Abraham ini adalah umat Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya luar biasa,
ia menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kemana ia pergi, yang ia kedepankan adalah persekutuannya dengan Tuhan. Di waktu yang lalu itu dibuktikan dengan mendirikan mezbah. Itu ia lakukan dalam ketaatan. Ia tidak memperhitungkan kelelahan, tapi itu adalah panggilan jiwanya sebagai ungkapan syukur di hadapan Tuhan karena telah mengenal akan Tuhan dan telah menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupannya. Ketika Tuhan meminta anak kandungnya untuk dipersembahkan, anak satu-satunya, ahli warisnya, anak yang sudah lama dinanti-nantikan, diminta Tuhan untuk dipersembahkan. Kita lihat bahwa tidak ada alasan bagi Abraham untuk menolak. Tidak ada dicatat dalam Alkitab bahwa dia berdalih supaya dihindarkan untuk mengorbankan anaknya Ishak. Tapi kita lihat bahwa apa yang diminta Tuhan, ia laksanakan. Sekalipun ini adalah suatu hal yang luar biasa. Tidak gampang mengorbankan anak kamu sendiri, anak satu-satunya, anak yang sudah lama dinanti-nantikan. Tapi ketika Tuhan minta, maka tidak ada alasan bagi Abraham untuk tidak menanti akan permintaan Tuhan itu. Dan kita lihat bahwa dengan ketaatannya, tidak jadi anaknya dikorbankan karena Tuhan menyiapkan pengganti korban anaknya. Dan bahwa Abraham diberkati Tuhan luar biasa oleh karena ketaatannya ini. Oleh dia dan oleh keturunannya, orang diberkati. Orang yang ada di dunia ini diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya kita memperhatikan akan satu hal yang bertentangan dengan itu. Dalam kehidupan bangsa Israel selaku umat Tuhan yang dinyatakan dalam Ibrani 3 ayat 18. Ketika mereka menunjukkan ketidaktaatan, akibatnya bahwa mereka tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ada risiko ketidaktaatan bangsa Israel. Mereka tidak layak masuk ke tanah perjanjian. Jadi kita lihat akibat ketika ada ketaatan, hidup diberkati. Akibat ketidaktaatan, tidak diberkati, tidak diperkenankan untuk masuk menikmati akan tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, melalui pembacaan kita pada saat ini, hal yang senada diungkapkan oleh Tuhan Yesus atau diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam hal ketaatan. Sama apa yang disampaikan di dalam perjanjian lama, demikian juga dalam perjanjian baru melalui pengajaran Yesus. Ketaatan ini sangat penting dalam kehidupan setiap kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Namanya kita sebagai umat Tuhan. Itu berarti bahwa kita harus mengikut Tuhan. Sebagai pengikut-pengikut Yesus itu berarti bahwa kita harus melakukan apa yang seharusnya bagi kita sebagai pengikut-pengikut. Dalam ayat 37, 38 pada pembacaan kita tadi. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku,
ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Di sini kita perhatikan pengajaran Yesus, bahwa bila mana kita tidak menunjukkan ketaatan, ada hal lain yang mengalihkan perhatian kita daripada kita mendengar akan suara Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa kita tidak layak. 3 kali dikatakan oleh Tuhan Yesus, bila mana kita mengasihi yang lain lebih daripada Dia, kita tidak layak. Bila mana kita tidak memikul salib kita, kita hanya mau mencari kesenangan kita, kita tidak layak. Dan ini menjadi perenungan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketaatan itu, suatu ketaatan tentunya melalui suatu tindakan nyata yang dilakukan sehingga bisa kita katakan bahwa itu adalah suatu ketaatan. Ada sesuatu yang kita buat walaupun itu suatu pengorbanan. Sebagaimana Abraham. Ketaatan itu tidak mudah-mudah saja. Tapi kadang ada risiko yang luar biasa. Kita lihat contoh tadi, Abraham harus mengorbankan anaknya sendiri sebagai tanda ketaatannya kepada Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita, harga daripada suatu ketaatan. Kadang di dalam kehidupan ini harus kita berbuat ya mungkin tidak kita perhitungkan, kita nyatakan kepada sesama. Dalam pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa menjadi tanggung jawab dan perhatian kita akan setiap sesama, lebih lagi utusan-utusan Tuhan, pemberita-pemberita Injil, bahkan semua orang. Menjadi panggilan di dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita berbuat di dalam kehidupan mereka. Kadang di dalam kehidupan kita melihat orangnya, sehingga kadang sulit untuk kita menyatakan buah iman kita, buah ketaatan kita. Karena itu Tuhan Yesus katakan dalam pembacaan tadi, setiap yang kita lakukan, mungkin kepada orang yang kecil, atau orang yang hina, orang yang tidak berdaya, sama saja kita lakukan bagi Tuhan Yesus, dan kita tidak akan kehilangan upah kita ketika kita berbuat sebagai buah daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Di balik daripada yang kita lakukan ada upah, imbalan atau hasil. Ada imbalannya, ada hasilnya ketika kita menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan melalui sesama-sesama kita. Di zaman ini sangat penting di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, bagaimana kita menyatakan buah ketaatan kita kepada sesama. Soal keyakinan secara pribadi tentunya tidak menjadi masalah, karena telah kita pegang di dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita memberi buah dari percaya kita kepada Tuhan yang kita wujudkan dalam ketaatan untuk memperhatikan orang lain atau sesama. Inilah yang Tuhan tuntut dalam sepanjang kehidupan kita, apalagi di akhir-akhir ini. Kehidupan yang ada bukannya semakin nyaman, tapi justru menimbulkan
berbagai kesulitan hidup. Maka disinilah panggilan kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana untuk kita menyatakan bahwa kita dengan benar kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, dengan kita wujudkan kepada sesama. Dalam Injil Matius 25 ayat 40 ayat 45, di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, dengan kita berbuat kepada sesama, walaupun dia adalah orang kecil, dia adalah orang yang hina, dia orang yang tidak berdaya. Apa yang kita lakukan, sama saja kita lakukan bagi Tuhan. Karena itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Jangan kita melihat orang, karena akan muncul penilaian duniawi kita, sehingga kita akan membagi-bagi orang. Bahwa ini kelas ini kelas ini yang saya harus nyatakan akan kebaikan saya, ini tidak perlu. Tapi mari kita melihat bahwa dibalik daripada mereka, dalam ketidakberdayaan mereka, Tuhan ada. Tuhan juga mengasihi mereka. Tuhan juga memberkati mereka. Karena itu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara-saudara hidup dalam ketaatan. Allah tidak menghendaki dalam hidup kita tidak diberkati, kita tidak akan masuk dalam tanah perjanjian, yaitu surgawi. Justru dia berkorban supaya semuanya kita menjadi warisnya, ahli warisnya. Tinggal di dalam kehidupan kita, mari kita nyatakan ketaatan kita kepada Tuhan sepanjang kita hidup. Di balik ketaatan kita ada upah, ada berkat Tuhan yang Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita. Seperti Abraham, oleh dia, oleh keturunannya, semua orang di muka bumi diberkati Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di dalam hidup kita semua. Amin. Kita naikkan doa syukur di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan bersama. Hamba-Mu telah selesai memperkatakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan mengingatkan kami dan memampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan, ini doa syukur kami atas firman-Mu, yang kesemuanya ini kami syukuri hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan zaman, kita mengikrarkan di dalam hidup kita akan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita akan menandai syukur kita di hadapan Tuhan yang telah memberkati hidup kita seminggu yang telah kita jalani. Sementara kita nyatakan korban syukur kita memuji Tuhan dari nyanyian NKB 133 ayat 1 dan ayat yang ketiga.
atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana Tuhan. Tiap saat yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan dan besar. Syukur atas pengharapan kita. Dari kasih-Mu penuh, syukur atas kasih sayang dari sana Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita masih dalam doa persembahan, doa syafaat yang kita akan akhiri dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, kami kembali memuji memuliakan Engkau atas kesempatan yang indah yang Tuhan nyatakan bagi kami untuk kami melaksanakan kewajiban kami berbuat bakti di hadapan-Mu saat ini. Dalam kami menyaksikan akan kebaikan Tuhan yang telah kami alami seminggu yang lalu, sungguh kami tidak dapat menghitung satu persatu berkat-Mu Tuhan. Karena itu menjadi kerinduan kami. Di pagi ini kami datang di hadapan-Mu, mengambil bagian dalam kebaktian yang kudus. Tuhan, setiap kami yang hadir, umat-Mu dari sektor 3, juga umat-Mu yang dari sektor lain yang hadir dalam kebaktian ini. Tuhan, kami memuliakan Engkau untuk kesetiaan Tuhan dalam memeliharakan hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang dihadapi bangsa dan negara kami, bahkan dunia, melalui virus corona, Engkau sungguh selalu setia melindungi kami sehingga kami tetap terpelihara. Karena itu Tuhan, di kebaktian ini kami patut bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan, di kesempatan ini kami bersyukur bersama dengan beberapa umat-Mu yang
dalam minggu yang kami jalani. Engkau berkati melalui pertambahan usia umat-Mu Megawati, Yan Beteng, Andri Yebe, Rafael Alexander, Christina Yunika Brisan Pandiala, Calvin Horman, Sisi Ivana. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan melalui pertambahan usia bagi kekasih-kekasih kami. Sungguh Tuhan yang berkenan mereka dapat menjalani hidup setahun yang telah dijalani. Karena itu kami syukuri bersama-sama dalam kebaktian ini. Tuhan yang terus memberkati umat-Mu yang Kau sudah berkati melalui pertambahan usia. Demikian juga melalui kebaktian ini kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Pak Nurias yang Kau pakai menjadi saluran berkat dalam menyatakan akan tanda sukacita melalui apa yang kami dapat pakai dalam kebaktian di gedung gereja ini, memberkati persembahan syukur umat ini, sehingga akan membawa melalui persembahan ini banyak orang diberkati melalui setiap pelayanan yang dipakai melalui alat-alat ini. Demikian juga umat-Mu yang menyatakan korban perpuluhan. Tuhan, Engkau yang mengenal umat-Mu, Engkau yang memberkati umat-Mu sehingga boleh menyatakan ungkapan sukacita melalui perpuluhan. Memberkati umat-Mu yang telah menyatakan korban perpuluhan ini, sehingga setiap yang dinyatakan bagi pekerjaan Tuhan akan kembali menjadi berkat di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, memasuki minggu yang baru, hamba berdoakan akan setiap umat Tuhan yang hadir dalam kebaktian ini. Tuhan berkati, tetap beri kekuatan, kesehatan secara pribadi dalam rumah tangga masing-masing di sektor 3. Demikian juga umat-Mu dari sektor yang lain yang hadir dalam kebaktian ini. Tuhan Engkau berkati semuanya, sehingga dalam menghadapi hidup pada minggu yang baru, sama-sama menikmati segala berkat daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa sebanyak umat-Mu di sektor 3 yang tidak hadir dalam kebaktian ini, kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka juga, sehingga di kesempatan yang lain mereka juga berkerinduan untuk datang di hadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Kami doakan Tuhan, pemerintah kami, pemerintah di pusat, daerah sampai pelosok, pakai mereka semua, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, karena Tuhan yang menopang mereka. Lebih lagi dalam berupaya mengatasi penyebaran virus corona, memberkati pemerintah kami, memberkati tenaga kesehatan, TNI, Polri, semua yang terlibat dalam penanganan ini, agar supaya semuanya menjadi berkat melalui pelayanan mereka. Di atas semuanya itu kami berdoa, Tuhan Engkau mengatasi akan pergumulan ini, sehingga tidak akan berlarut, tapi kami rindukan kehidupan kami yang normal Engkau nyatakan di hadapan kami, sehingga di dalamnya Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, menuntun menyertai kami. Tuhan, kami teringat akan umat-Mu, anggota jemaat yang sudah lama sakit oleh karena faktor usia yang lanjut sehingga tidak dapat ke gereja. Kami doakan mereka, Abraham Kabuno, Yunus Tanabasa, Nelsi Poka Padang, Yudhistira di Atma. Demikian juga yang ada dalam perawatan di rumah sakit atau di rumah dalam masa pemulihan. Tuhan Engkau tolong. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, ini doa persembahan dan syafaat kami, yang kesemuanya ini kami bawa di hadapan-Mu.
hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian NKB 196, kita lakukan ayat 1. Kunjung menyerah yang tidak diberi dunia, di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta Dia di dalamku, ke dalamnya aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu, tetap mengingat akan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dan menerima akan berkat Tuhan melalui kebaktian yang kudus ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang panggilan kita pagi hari ini, dan kepada kita semua yang telah mengambil bagian di dalam. Untuk mengakhiri ibadah kita puji Tuhan dari NKB 213 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sudah ditebus oleh Kau-Inilah, jadilah aniesmu maju terus dan kibarkan pancinya salju rajamu. Membawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya punya dalam.
ini adalah rekaman bagi lansia, di mana untuk lansia dan anak-anak masih belum diperbolehkan untuk pergi ke gereja. Jadi linknya akan kami sebar ke grup masing-masing WA itu.